Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Warta lisan Minggu 19 September 2021. Yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo dari Jemaat GKI Pajajaran Magelang. Untuk bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Yang kedua, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Komisi Anak pukul 6 pagi, Komisi Usia Lanjut Sembilan Hana pukul setengah 10, dan Komisi Muda pukul setengah 5 sore. Yang ketiga, berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo tanggal 20 Agustus 2021, Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan melaksanakan pemanggilan penatua baru untuk masa pelayanan periode 2022 sampai 2024 yang akan diteguhkan pada tanggal 2 Januari 2022. Kebutuhan penatua baru adalah 5 orang. Anggota Jemaat GKI Wonosobo yang sudah mengaku percaya sidi atau baptis dewasa diminta partisipasinya untuk mengajukan usulan nama-nama bakal calon penatua baru. Formulir disediakan dalam lembar warta jemaat dan melalui Google Form yang linknya dapat diakses dari grup WA Warta Jemaat. Yang keempat, persidangan Majelis Klasis ke-23 GKI Klasis Magelang dalam rangka percakapan gerejawi bagi penatua Yose Emeraldo Theophilus akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 9 pagi sampai 4 sore melalui media Zoom meeting. Majelis GKI Wonosobo mengutus Penatua Obaja Nathanael, Penatua Medarman Sebua, Penatua Maria, Penatua Yanuar Bobi Sutejo. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan agar PMK 23 GKI Klasis Magelang dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, bunga mimbar menjadi salah satu bagian yang amat penting dalam memperindah dan mempercantik mimbar gereja dalam kebaktian minggu. Melalui warta ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu yang memiliki talenta merangkai bunga atau yang ingin menyediakan bunga mimbar sebagai donatur, untuk kiranya dapat menyampaikan keinginan kesediaannya kepada Majelis Jemaat, dan atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk sarana penunjang. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tercetak maupun dalam elektronik warta. Hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan kepemimpinan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mari memulai kebaktian dengan bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 242 bait 1 dan 2 seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur kembali diberi kekuatan kesehatan untuk bersama-sama berbakti pada saat ini. Tentu kita juga berharap bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang sakit pun bisa dapat segera mendapatkan kesembuhan. Saudara, seorang pemimpin bukanlah tuan. Ia ada untuk menghamba dan bersahabat dengan yang dipimpinnya. Mereka yang dipimpin bukanlah hamba bersama yang memimpin. Mereka berbagi rasa kehidupan bersama yang saling memeluk, bukan saling menggebuk, adalah sebuah tanda bahwa kehadiran Kristus dialami semua. Ia memanggil kita mengikut jejaknya. Imitatio Christi, mengikut jejak Kristus yang memeluk dengan cinta, merupakan respon kita, manusia yang dicintainya. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan yang ada pada diri kami. Malu rasanya ketika mengingat bagaimana Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mau merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami yang ditebus ini justru seringkali maunya meninggikan diri, dianggap penting dan paling penting dalam hidup ini. Ampuni kami Bapa. Dan kini secara pribadi lepas pribadi datang kepadamu. Mohon ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami dan ampunilah kami. Bapa, inilah kami datang kepadamu. Mohon pengampunanmu. Jangan timpakan amarahmu bagi kami, tetapi kasihanilah kami. Dalam Kristus Yesus kami datang mohon pengampunan. Amin. Saudara, inilah berita anugerah bagi kita semua. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan yang telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara, sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus tuntunlah kami, agar kami mengerti apa yang kami baca. Pakailah hamba untuk menguraikan sabda-Mu itu, sehingga kami semua dibangun olehnya, dan kembali terus boleh menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 9 ayat 30 hingga yang ke-37. Markus 9 ayat 30 hingga yang ke-37. Demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Saudara, apa arti imitatio Christi? Imitatio Christi. Artinya adalah gerakan mengikuti jejak Kristus. Gerakan mengikuti jejak Kristus. Nah, kita bertanya, gerakan apa yang Kristus lakukan? Apa yang dia lakukan? Dan mengapa dia lakukan itu? Nah, serta apa hubungannya dengan bulan kepemimpinan sekarang ini, di bulan September yang sedang kita hayati bersama? Saya mengajak kita secara khusus memperhatikan ayat 36 dari bacaan kita dari Markus 9. Di situ diceritakan bagaimana maka Yesus mengambil seorang anak kecil, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian
Ia memeluk anak itu. Saudara perhatikan ada 3 tindakan yang dilakukan di ayat ini. Yang pertama adalah seorang anak kecil. Ya, mengambil seorang anak kecil. Ini gerakan pertama, mengambil seorang anak kecil, kemudian menempatkannya di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah murid-murid. Dan kemudian Yesus pun memeluk anak kecil itu. Saudara, yang pertama adalah Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil. Laki atau perempuan tidak disebutkan. Hanya disebut anak kecil. Nah, perhatikan juga dengan sengaja disebut anak kecil, bukan anak saja. Mengambil seorang anak, tidak, tapi anak kecil. Kalau anak bisa saja sudah bukan anak usia. Ya, secara usia, tapi sudah dewasa. Kalau komisi anak sekolah minggu kan untuk anak-anak kecil ya. Gitu. Ya kan? Nah, bukan saya ini saudara masih anak karena orang tua saya masih ada. Kan? Masih ada. Tentu guru-guru sekolah minggu udah ngajar saya. Anak kecil. Sengaja disebut anak kecil. Apa maksudnya saudara? Nah, dalam budaya masyarakat Timur Tengah waktu itu, anak kecil itu mencerminkan keadaan kedudukan sosial yang rendah. Kedudukan sosialnya rendah. Ya, nah maksudnya apa? Seperti apa? Yaitu dianggap tidak bernilai. Cacile. Ya kan, guru sekolah minggu enggak boleh bilang begitu. Cacile ini nakal ram, enggak boleh. Ya kan? Nah, sekarang ini anak kecil itu bukan lagi rendah, ya kan? Tidak dianggap tidak bernilai, tidak bernilai. Karena itu ada gereja, ada kelas sekolah minggu, ada perhatian khusus bagi mereka. Tapi bagi Timur Tengah enggak waktu itu. Anak kecil itu tidak bernilai, dianggap tidak bernilai. Itu. Dan ya, anak kecil itu dianggap bergantung penuh pada orang lain. Dia bergantung penuh pada orang lain. Ya, perawatan dan sebagainya itu. Bisa saja akhirnya orang berpikir ngerepotin, cacil itu ngerepotin. Berpikir begitu tuh. Dan kedudukannya dianggap sama dengan pelayan. Nah, kedudukannya sama dengan pelayan. Intinya saudara mau mengatakan bahwa seorang anak kecil itu tidak memiliki kedudukan yang penting. Apalagi paling penting, penting aja enggak, apalagi paling penting. Itu anak kecil. Nah saudara, kalau tidak penting, mengapa Tuhan Yesus mengambil anak kecil dan kemudian menempatkan di tengah-tengah para murid? Apakah mau dijadikan contoh? Lah, enggak penting kok dijadikan contoh. Kalau dijadikan contoh ya itu kalau mereka yang berprestasi toh ya, harusnya toh jadikan contoh kan yang berprestasi. Seperti halnya yang sekarang baru peraih medali emas olimpiade itu loh ya. Wah, itu kan hebat toh, dijadikan contoh. Iya kan? Tahun ini para perempuan ya kan mampu menunjukkan prestasi. Lah dulu enggak apa ya. Oh dulu hebat ya, cuma kebetulan waktu itu olimpiade ya kan ganda perempuan satu-satunya ya sekian lama bisa memenangkan emas ya kan. Belum lagi yang paralimpiade itu atau apa tuh ya, itu juga ya kan. Wah, itu luar biasa. Yang dijadikan contoh biasanya orang sukses, banyak pengalamannya. Ya minimal menunjukkan kesetiaan. Jadikan contoh. Ya kan? Wah. Sampai usia lanjut masih jadi guru sekolah minggu. Wah, setia kan? Jadikan contoh. Itu. Wah, yang itu patut dijadikan contoh. Lah ini tidak penting kok dijadikan contoh. Saudara, itu yang pertama. Tidak penting kok dijadikan contoh dari seorang anak kecil ya. Nah, perhatikan gerakan selanjutnya dari Tuhan Yesus itu apa? Kemudian dikatakan ia memeluk anak itu. Tidak penting tapi dipeluk. Saudara, tindakan memeluk itu dapat
kita artikan yaitu melindungi. Mau melindungi, mau mengasihi, memberi kehangatan. Loh, ini kan lawan dari tindakan mengikut atau usaha menyingkirkan. Sana. Itu. Ya. Yesus memeluk. Yesus mengatakan ini bukan untuk disingkirkan, tapi untuk dipeluk, dikasihi, dilindungi, diberi kehangatan. Nah, itu saudara. Nah, sekarang perhatikan tindakan selanjutnya dari Tuhan Yesus. Ayat 37 dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Perhatikan kata menyambut, saudara. Menyambut memberi arti, dalam bahasa Indonesia masa kini itu menerima. Menerima. Jadi barang siapa menerima seorang anak kecil, ya kan, yang seperti ini loh, yang tidak penting ini, ya kan, ia menerima aku. Ia memperhatikan, berarti bukan hanya kata menerima artinya, tapi memperhatikan atau memperlakukan dengan baik. Jadi Tuhan Yesus menekankan, barang siapa menerima seorang seperti ini, seperti seorang yang tidak penting ini, ia menerima aku, kata Tuhan Yesus. Atau kita bisa artikan sebaliknya. Barang siapa tidak menerima atau menolak seorang anak yang tidak penting ini, atau menolak seorang yang tidak penting ini, jadi bukan hanya anak, tapi siapa saja kalau dia menolak siapa saja yang tidak penting ini, dia tidak menerima aku atau menolak aku. Keras, saudara. Tindakan dan perkataan Tuhan Yesus ini dilakukan saat apa? Saat para murid sedang bertengkar tentang siapa yang paling penting di antara mereka. Ketika mereka sedang berebutan siapa yang paling penting, Tuhan Yesus justru menempatkan seorang anak kecil yang dianggap tidak penting dan justru memeluknya. Saudara, perhatikan, ketika seorang dianggap paling penting, itu apa? Dia minta apa? Disambut. Minta disambut. Minta disambut. Tapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan bukan itu sebenarnya. Ya, tetapi kamu harus siap untuk menyambut. Siap untuk menyambut. Maka guru-guru sekolah minggu biasanya sudah datang dulu pagi hari, ya kan? Pagi hari, kemudian mari silakan menyambut. Sekarang menjadi jelas apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi para murid waktu itu. Dan juga bagi para aktivis. Pengurus-pengurus komisi, penatua, termasuk pendeta emeritus, semua saja, pengurus, pemimpin, dan bagi kita semua. Bagi kita semua. Orang yang mau menjadi yang nomor satu, ia harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan semua orang. Ini bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Bukankah ini yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus juga? Filipi 2, ayat 6 hingga 8 memberi kesaksian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita semua yang sebenarnya tidak layak untuk menerima penebusan dari Kristus. Ya walaupun dalam rupa Allah. Tetapi dia mau datang di tengah-tengah comberan dosa ini yang kita buat. Dia mau. Bukan disambut dengan hura-hura. Tapi disambut oleh apa, saudara? Oleh palungan. Di dalam kandang. Binatang-binatang. Dan juga gembala-gembala yang hina. Dianggap hina waktu itu. Dia datang. Bukan minta disambut. Tetapi justru menyambut kita yang berdosa ini. Untuk apa? Untuk ditebus, saudara. Bukan untuk dibinasakan. Merendahkan diri itu bukan berarti meninggikan diri agar dianggap penting. Merendahkan diri itu lawan dari meninggikan diri untuk dianggap penting. Oh, saya sudah merendahkan diri, tapi di atas gunung, padha wae. Merendahkan diri di atas gunung. Sama aja, magrong di atas. Tapi saya merendahkan diri untuk dilihat bahwa saya merendahkan diri. Sama saja, saudara. Saudara, mengikut jejak Kristus ini tidaklah mudah. Tidak mudah. Minimal bagi saya itu tidak mudah, saudara. Nggak tahu bagaimana bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini baru beberapa hari ini, saudara. Ya, seminggu 2 minggu ini tuh saya tuh berkeliling di beberapa kantor gereja di GKI Klasis Magelang ini. Nah, saya berasumsi, saudara, orang-orang kantor itu mengenal saya. Gitu loh ya. Saya keliling, namanya kantor-kantor gereja GKI di Klasis Magelang yang saya tahu loh ya. Dan asumsi saya mereka kenal dengan saya. Saya pendeta, ya kan. Dan saya pernah 2 periode di BPMK, ya toh, ya mesti kenal loh ya. Kudune gitu loh ya. Pikir saya gitu, makanya boleh dong saya GR, ya toh. GR gendeng ra rumangsa, saudara. Ya kan? Nah, boleh lah gitu loh ya, gitu tuh. Tahu apa yang saya alami, saudara? Ternyata, saudara, tidak semua orang mengenal saya. Saya datang ke kantor gitu tuh, ya kan, saya sudah GR, saya tahu, wah, gitu langsung mesti disambut gitu loh ya. Mesti disambut, Pak Eka, apa kabar, gini kan. Wah, senang tau mestinya gitu tuh. Ternyata enggak. Saya masuk, permisi. Maaf siapa ya? Waduh, saudara, maaf siapa ya? Nggak dikenal, saudara. Sakitnya tuh di sini tuh loh, sakitnya tuh loh di sini, saudara. Aduh, itu loh. Nah, sekarang, saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Orang yang mau menjadi nomor 1, ia harus menjadi yang terakhir. Dan harus menjadi pelayan semua orang. Aduh, majleb, saudara. Majleb bagi saya. Ya kan? Saya berkeliling itu ketika belum persiapan ini loh. Nah, pas persiapan bahannya kok ini gitu loh. Majleb, saudara. Nah, di tengah-tengah persiapan khotbah, saya membaca tulisannya Gus Dur almarhum. Dia berkata begini, orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia. Dia masih hamba yang amatiran. Dia masih hamba yang amatiran. Lu tuh jelep tambah lagi, saudara. Itu loh ya. Itu. Aduh. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus aja udah tambah lagi yang dikatakan Gus Dur. Itu, saudara. Ya, itulah yang terjadi. Sering kita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas
saat tidak mendapat penghargaan dan dianggap tidak penting dengan apa yang telah kita lakukan. Itu. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk belajar ikhlas. Seperti gula pasir, saudara. Pernah tahu? Ya, cukup beberapa viral ya di WA tuh. Wah, gula pasir memberi rasa manis pada kopi. Tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Tidak ada tahu kopi gula. Saya pesan kopi gula, bingung. Pesan kopi manis. Gula pasir memberi rasa manis pada teh. Tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Gula pasir memberi rasa manis pada es jeruk. Tapi orang menyebutnya es jeruk manis, bukan es jeruk gula. Orang menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, sirup stroberi. Padahal bahan dasarnya itu apa? Gula. Tapi gula tetap ikhlas untuk larut memberi rasa manis. Tidak disebut tapi dia tetap ikhlas untuk tetap memberi rasa manis. Akan tetapi, ini ketika berhubungan dengan penyakit, barulah gula disebut, yaitu penyakit gula. Nyata, sing ora enak age disebut. Begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang. Tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Nah, karena itu ikhlaslah seperti gula. Ikhlaslah seperti gula. Larutlah seperti gula. Tetap semangat memberi kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan tidak akan disebut. Kebaikan tidak untuk disebut, saudara. Karena kebaikan tidak untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Berbahagialah tanpa harus mengharapkan suatu pujian setelah kita berbuat kebaikan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan imam kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing.
Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara, sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini, secara khusus saat ini, pada kebaktian ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat. Tetapi dalam hari ini, saudara, akan dilantik 3 komisi. Yang pertama pada pagi hari ini komisi anak pukul 6, komisi usia lanjut atau Simian Hana nanti pada kebaktian pukul 9.30, dan komisi muda pada pukul 16.30. Saat ini akan dilantik Komisi Anak GKI Wonosobo untuk masa pelayanan tahun 2001-2023. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang khusus. Secara khusus pada saat ini adalah Komisi Anak di jemaat ini. Karena ya Bapa, teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama perkenan saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara akan dilantik sebagai berikut. Sebagai penasehat itu Bapak A.R. Dompas. Sebagai ketua 1 Gunarto Tanuharja. Ketua 2 Listianingrum Nugroho.
Sekretaris 1 Dewi Sri Handayani, Sekretaris 2 O Riyadi, Bendahara Meyana. Sebagai anggota yaitu Marta Sriyani, Tutinah Inawati, Adi Nugroho Sutejo, Sri Lasmini, Enani Kadarwati, Sri Wulandari. Benar ya. Itu disingkat sini panjangnya. Komplit. Suwardiyanti, Rina Lorenzianturi, Irvi Septiana Dewi, Kinarona Eka Nareswari Susilo, Esther Lodewik Komari, semoga tidak salah bacanya, Anita Purna Cahyaningtyas. Saya mengundang saudara akan dilantik untuk berdiri. Karena mencar sana sini, nah yang di belakang bisa maju. Mari silakan. Ya, tetap di tengah aja, ambil di tengah, jarak tengah, di tengah situ, sambil tetap berjarak ya. Nah, biar penyatu. Ya, mari maju-maju ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Sekarang akan dilantik dan setelah berkat disampaikan, saya mengundang semua umat Tuhan untuk berdiri menyanyikan doksologi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Komisi Anak GKI Wonosobo. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini, menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Para pelayanan baru Komisi Anak bisa menghadap ke arah umat. Ya, inilah saudara-saudara pelayan Tuhan di bidang anak, di Komisi Anak. Sambutlah, bekerja samalah dalam pelayanan sehingga kasih Tuhan makin dinyatakan. Dan dukunglah mereka terus dalam doa. Kita sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih, seorang penatua akan menyerahkan surat keputusan, surat pengangkatan, ya, nanti bisa dibagikan, bisa menghadap ke sana kemari lagi, ya, diwakilkan satu seorang nanti dibagikan. Terima kasih, silakan duduk, ya. Dan terima kasih juga untuk Komisi Anak periode yang lalu, ya, yang sudah melayani bersama di bidang anak.
kiranya kasih setia Tuhan tetap menuntun, menyertai, dan terus berkarya di bidang yang lain. Tuhan berkati. Sekarang kita bersama-sama lanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mau tetap memberi perhatian secara khusus kepada anak-anak kecil terutama. Dan kami diingatkan bagaimana mereka pun berarti bagi Tuhan. Karena itu gereja-Mu hadir melalui komisi anak memberikan perhatian khusus kepada mereka. Mampukan Bapa. Kami juga berdoa agar kami semua bukan hanya menuntut untuk disambut, tetapi juga mau menyambut. Memiliki kerendahan hati untuk melayani dan juga menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya boleh mendapatkan kesembuhan ya Bapa dari sakit yang derita. Bila ada yang masih melakukan isolasi mandiri, kiranya mereka pun tetap kuat, tetap tabah, ada damai, ada sukacita di tengah-tengah isolasi mandiri itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya Bapa, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu bagi perjuangan hidup kami. Di dalam mudah, di tengah-tengah situasi pandemi ini, yang kena PHK, yang kesulitan berdagang, keluarga pun sulit memenuhi kebutuhan ekonomi, diberkati kiranya dan kami diberi kemampuan untuk berkarya dengan kreatif juga. Tuhan tolonglah. Tuhan juga pimpin pemerintah yang terus berupaya untuk makin meratakan vaksinasi sehingga makin banyak orang terjangkau dan masyarakat pun tidak takut untuk menerima vaksinasi juga. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati kota Wonosobo. Tuhan berkati kami semua. Majelis jemaat, komisi-komisi, maupun badan pelayanan yang lain diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya ikatan persaudaraan di antara kami akan semakin kuat karena Tuhan beserta kami. Berkati sertailah kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkannya persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa persembahan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang selalu kami terima hingga saat ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini Tuhan. Saat ini kami mengumpulkan persembahan yang kami terima dalam sepekan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi berkat buat pelayanan-Mu di tempat ini. Beri para majelis untuk bertanggung jawab atas persembahan ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
damai menanti di sorga bahkan. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.